yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji. Yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat ini. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, semua yang ada, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan. Mari kita akan meninggikan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia Tuhan yang layak diagungkan. Amin. Mari bersama bertepuk tangan. Haleluya. Sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya, katakan keagungannya. Semua sujud di hadapannya, katakan ku puji. Amin. Yesus Kristus Sang Penebusku, ku puji. Yesus Tuhan yang ada, ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang
kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan.
Tuhan. Haleluya. Di hati, katakan Kau terbesar. Amin. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, sama-sama menari buat Tuhan. Haleluya. Ungkapkan sukacita, katakan Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Katakan Kau terbesar. Ajaib semua perbuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat karya-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menebus dosa kami.
Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Haleluya. Amin, haleluya. Bagi rajaku yang duduk Haleluya. di tahta, Ini pujian kami Tuhan. aku muliakan dan kuat. Ini penyembahan kami Tuhan. Kaulah Sebab Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Dengan mengangkat kedua tanganmu katakan ku nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana Haleluya, haleluya. bagi rajaku yang duduk Haleluya. di tahta. Katakan aku muliakan. Aku muliakan Haleluya. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Haleluya. bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, layak disembah, kau layak disembah. Beri sorak-sorak kepada Tuhan. Bagian kami telah kami lakukan, bagianmu engkau lakukan. Yang ada di sini para pelayan, rumah-rumah, semua diberkati. Amin. Dan engkau bertata di atas pujian kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara percaya engkau ada karena mujizat Tuhan. Amin. Saudara percaya engkau ada karena anugerah Tuhan. Kebesaran Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan ada dan Tuhan berkarya di rumah-rumah. Katakan amin. Tuhan mau berkarya dan Tuhan ingin berjumpa dengan kita, bukan saja kita ada di sini. Tetapi ini karena berkaitan dengan ibadah live streaming, maka saya selalu menekankan jemaat Tuhan yang nonton, engkau waktu dengar firman Tuhan, mari kita menghargai Tuhan ada, karena Tuhan akan memberkati saudara. Sikap kita seperti ada dalam gereja, maka ketika kita ada di rumah, biarlah sikap kita itu juga ada. Saudara menghormati hadirat Tuhan yang ada di rumah-rumah, saya percaya berkat khusus akan nyata dalam kehidupan saudara. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum saya khotbah, saya mau nyanyi dulu. Tak usah aku takut, Allah menjaga kita.
menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai. Yang ada di rumah-rumah yang sempat nonton sama-sama, El Shaddai, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saudara percaya berkat Tuhan hari ini ada dalam hidup kita? Apa yang engkau rindukan? Apa yang engkau butuhkan? El Shaddai Allah Maha Kuasa, lewat Roh Kudus Dia akan melakukan apa yang engkau butuhkan sekarang. Coba kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11, kita baca sama-sama 2, 3. Oh, belum mendapat. 2 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11, 3, 4. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebab sebagai yang pertama dari apa? Tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Di zaman itu ketika murid-murid melihat tanda-tanda, kata tanda-tanda bicara tentang mujizat. Tanda-tanda bicara sesuatu yang heran. Saya bilang tanda-tanda, saudara bilang mujizat. Tanda-tanda.
Tanda-tanda. Tanda-tanda. Ketika Yesus lakukan tanda-tanda mujizat itu, maka murid-murid dikatakan percaya. Kalau murid-murid nanti melihat tanda-tanda dan mujizat yang Yesus lakukan. Hari ini tanpa engkau melihat mujizat yang dia lakukan, tapi engkau sudah harus terima dengan iman bahwa dia mampu melakukan mujizat dalam hidup saudara. Jangan kita punya iman seperti Thomas. Ketika Thomas berkata, kalau bisa aku lihat dulu, aku mencucukkan tanganku yang kebekas paku yang ada di tangannya. Lalu Thomas bilang, baru aku mau percaya. Tidak, hari ini saudara tidak melihat Yesus. Hari ini saudara tidak melihat Bapa. Hari ini saudara tidak melihat Roh Kudus. Tetapi saya tahu Roh Kudus sedang engkau rasakan saat ini. Roh Kudus engkau sedang nikmati saat ini. Dan tanpa engkau melihat secara fisik, Yesus hari ini ada di sini dan ada di rumah. Engkau sedang menikmati dan engkau akan menikmati mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Tergantung iman kita, apakah benar-benar engkau akan menikmati mujizat itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mujizat ada di rumah-rumah. Sebutkan kalimat itu, 2, 3. Yang punya rumah hari ini angkat tangan. Walaupun kontrak. Pak dosen kontrak di sini. Angkat tangan Jo. Yang punya rumah yang engkau tinggal walaupun kontrak, angkat tangan. Walaupun kos, angkat tangan. Iya, turun tangan. Yang ada di rumah-rumah, ini di Zoom saya, coba ya, kayak di Zoom. Yang ada di rumah engkau tinggal atau di mana engkau tinggal sekarang, rumah itu kos, rumah itu engkau kontrak. Saya tidak mau pusing, mau kontrak, mau kos. Yang jelas kalau Tuhan ada di sana, mujizat juga ada di rumah saudara. Sekali lagi, engkau tinggal sekarang rumah kos, rumah susun, mau apartemen, mau apa saja. Kalau engkau tahu ada mujizat di dalam Yesus, engkau harus imani saat ini juga. Rumah-rumahmu, rumah kita semua, di sana ada mujizat. Suami yang engkau tinggalkan, anak-anak yang engkau tinggalkan di rumah. Kita melayani, datang ke gereja, ibadah secara live streaming. Tapi engkau percaya mujizat ada di sini dan mujizat juga ada di rumah-rumah. Katakan wow. Di mana ada Yesus, di sana ada mujizat. Dia berkata itu tanda yang pertama, dan memang kita tahu Yesus melakukan mujizat yang pertama itu di Kana. Dia lakukan itu bukan di rumah ibadah. Yesus lakukan mujizat itu bukan di KKR yang besar. Yesus lakukan itu bukan waktu dia mengajar orang di tepi danau, tapi mujizat yang Yesus lakukan waktu dia ada di dalam rumah. Saudara butuh mujizat dalam rumah saudara? Lambaikan tangan kita. Di dalam rumah-rumah saudara, di mana engkau tinggal, di mana engkau tidur, maka rumahmu akan diberkati oleh Tuhan. Yang penting izinkan Yesus ada di rumah saudara, seperti dia ada di rumah waktu dia ada di pesta perkawinan. Saudara, tuan rumah gak menyangka kalau mujizat yang pertama itu ada di rumah dia. Yang saya tahu ada di situ, orang berkerumun di situ. Waktu itu belum ada corona. Nggak ada corona. Pesta banyak orang. Tuan pesta tahu bahwa mereka akan menikmati dan mereka tidak pernah berpikir mujizat pertama ada di rumah itu. Mungkin kita berpikir begini, wah kita tidak pernah menyangka apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Terkadang Tuhan akan melakukan mujizat di apa yang kita lakukan yang tidak pernah engkau pikir. Tetapi inilah Tuhan kita. Camkan baik-baik, di mana ada Yesus, di sana ada mujizat. Pas di rumah pesta itu. Dengar baik-baik, saya mau cepat. Mujizat yang dia lakukan merubah air menjadi anggur. Mujizat yang pertama Yesus lakukan merubah air menjadi. Saya mau tanya, apakah mujizat itu terjadi air menjadi anggur? Apakah air, lihat ke saya begini. Oh, tolong saya aqua. Saya lupa bawa. Nggak usah pakai sedotan. Saya cuma mau kasih contoh.
air diubah menjadi, warna putih diubah menjadi apakah mujizat itu terjadi langsung waktu kehabisan anggur tuan pesta itu, air yang bersuara. Lalu dia berkata begini, Maria, 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 ini aku. Ubahlah aku ini, air ini untuk menjadi anggur supaya tuan pesta mereka enggak punya masalah, mereka enggak merasa malu, mereka enggak terintimidasi. Karena apa, pestanya harus menghadirkan sukacita. Tapi tiba-tiba anggur aku ini sudah habis. Apakah air itu langsung dari tempayang langsung datang terbang ke Tuhan Yesus, ke Maria? Enggak. Dari mana Yesus tahu? Dari mana Allahmu tahu bahwa mereka kekurangan anggur? Dari mana? Tuh ada yang jawab. Dari Ibu Yesus. Saya mau kasih tahu pelajaran kepada kita, beberapa orang yang hadir ini dan yang ada di rumah-rumah. Mujizat terkadang terjadi membutuhkan orang yang tergerak, terbeban akan persoalan orang lain. Wow. Wow. Mujizat itu terjadi betul, Tuhan Yesus Maha tahu. Tapi sebagai dia manusia, dia butuh Maria untuk menyampaikan, Yesus, mereka membutuhkan engkau. Mereka kehabisan anggur, biarlah engkau rubah air putih ini menjadi anggur. Ketika persoalan datang, air berubah menjadi anggur, dibutuhkan orang lain. Maria, dia bukan tuan pesta. Dia hanya undangan, tetapi dia punya beban. Ketika orang punya persoalan, dia tampil dengan hati yang punya beban untuk menyelesaikan persoalan orang lain. Yesus yang melakukan mujizat, tapi dia butuh saudara untuk menolong orang lain air-air ini. Di saat kita terpuruk, di saat kita lemah, Tuhan ingin melihat hatiku dan hatimu terbeban bagi orang lain. Katakan kiri kanan saudara, terbeban bagi orang lain. Lebih kencang lagi, terbeban bagi orang lain. Tetanggamu punya masalah, terkadang Tuhan mau utus kita untuk supaya mujizat terjadi kepada tetangga kita. Jangan langsung jangan langsung berkata Tuhan tahu. Biar jo Tuhan tahu. Enggak. Peristiwa ini saya baca tadi malam. Bahwa bagaimana beban seorang Maria untuk menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Tuhan butuh air-air ini. Hati yang penuh beban. Katakan amin. Katakan amin. Tidak cukup Maria punya kerinduan untuk menolong orang atau tuan pesta yang mengalami masalah kehabisan anggur. Tetapi poin yang kedua, yaitu ada sebuah tindakan dari para pelayan-pelayan. Maria dia ngomong kepada Yesus. Betul? Maria tidak bawa air kepada Yesus. Tapi Maria menggunakan mulutnya berkata, Yesus, mereka ini sedang kehabisan anggur. Tetapi yang menarik bagi saya menjadi klop. Ada orang yang punya niat ingin berbuat sesuatu dan ada orang lain yang bertindak. Saya mau tanya, siapa yang goyang itu tempayan? Siapa yang goyang air? Siapa yang Yesus bilang, kalau begitu isilah, cedoklah. Siapa? Maria atau pelayan? Di sini dibutuhkan kerjasama. Ada yang tukang usul, ada yang tukang kerja. Biasanya di Natal bukan? Ada yang jago usul, ada yang tak tinggal kita butuh kerjasama. Sekarang mungkin Yesus, bukan mungkin, memang kita nggak bisa lihat Yesus ada di depan mata kita. Tetapi saya tahu khususnya jemaat eklesia. Ketika ada sesuatu punya masalah, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Yang duluan saudara buat apa? Saudara bertindak pergi atau saudara telepon?
itu punya ibah, itu punya rasa terbeban. Ayo, betul enggak? Sesudah kita ngomong satu dengan yang lain, kita janjian ketemu di mana, kita mau berangkat pakai apa, lalu kita sama-sama bertindak. Orang lain dalam kesusahan merasa terberkati. Karena apa? Ada anak-anak Tuhan sesama merasakan kesusahan, sesama merasakan ketika dia diberkati, aku pun bersuka cita. Ketika dia merasa sedih, aku pun merasa sedih. Karena kita sama-sama anak Tuhan, sepenanggung di dalam Tuhan. Mujizat yang pertama yang Yesus buat di dalam Injil Yohanes ini, mari kita perlahan-lahan baca mulai dari ayat yang pertama. Jadi mujizat akan terjadi di mana Yesus ada. Dan mujizat tidak langsung terjadi, tetapi dibutuhkan ada orang-orang yang punya hati terbeban untuk menolong orang lain. Nah, kita melihat bagaimana peran Yesus sebelum dia melakukan mujizat. Ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ada ibu Yesus. Yang kedua, Yesus dan murid-murid diundang ke sana. Sebelum Yesus melakukan mujizat dalam hidup kita, sebelum engkau merasakan awan kemuliaan Tuhan mengubah hidup kita, sebelum Yesus akan membuka jalan bagi jalan yang tertutup, sebelum Yesus mengangkat bagi mereka yang terjatuh, izinkan dulu dan engkau harus undang dia ada di rumah kita. Katakan amin. Kita nggak bisa paksa, kita nggak bisa marah kepada Yesus, tetapi kita harus undang dia terlebih dahulu. Engkau ada di rumahku. Supaya ketika aku membutuhkan engkau, tanpa aku berteriak seperti pendeta khotbah sedang berteriak ini, engkau ngomong saja, Yesus, aku butuh engkau. Dia dengar karena dia ada di dalam rumah saudara. Engkau mau ke dapur, Yesus ada di sana. Engkau mau ke halaman depan, Yesus ada di sana. Engkau di ruang tamu, Yesus ada di situ. Engkau beristirahat, Yesus pun ada di situ. Itulah sebabnya sebelum mujizat engkau rindukan, sebelum mujizat engkau butuhkan, sebelum mujizat engkau rasakan, undang Yesus ada di rumah-rumah, di rumah saudara yang ada di sini, yang ada di rumah-rumah. Undang Yesus supaya dia mau melakukan apa yang kita butuhkan. Mari masuk, katakan amin. Mari masuk, haleluya. Bisa angkat tangan kita. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Sekali lagi, oh mari masuk ya, mari masuk hatiku ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Kita 1 bulan berdoa, tapi seperti yang kita lakukan di rumah kok gak ada hasil-hasilnya.
Atau mungkin kita berdoa, Tuhan biarlah sukacita dalam rumahku ini. Engkau nyatakan bertahun-tahun sepertinya kau sukacita ini datang dan pergi. Bahkan ada lagu pop berkata kau datang dan pergi sesuka hatimu. Hari ini seperti damai dan sukacita dari Yesus ada. Besok nggak ada lagi. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah Yesus juga keluar masuk sesuka hati Yesus? Karena perbuatan kita. Kita berusaha minggu ini, bulan ini, minggu ini seperti berhasil. Minggu depan sepertinya enggak. Saya mau katakan di awal pendahuluan tadi bahwa di mana ada mujizat di situ ada pertolongan. Maaf, di mana ada Yesus di situ ada pertolongan. Katakan amin. Tetapi kenapa kita seperti merasa berkat Senin Kamis, sukacita Senin Kamis? Kenapa seperti itu? Menjadi pertanyaan, jangan terlalu banyak kita tuntut Tuhan akhir-akhir ini. Tapi yang pertama adalah tugas kita, datangkan Dia dalam rumah kita dan biarlah Dia tinggal selama-lamanya dalam kehidupan kita. Saya singgung 3-4 minggu lalu. Yesus lakukan mujizat menyelamatkan seisi rumah Sakeus waktu dia masih di luar. Apakah Yesus menyelamatkan seisi rumah Sakeus waktu dia masih ada di jalan? Lalu dia berkata Sakeus turun? Enggak. Seisi rumah Sakeus diselamatkan. Itu ketika Yesus sudah ada di dalam rumah. Wow. Maria mendapatkan mujizat perkataan daripada malaikat yang Bapa suruh, yang Allah suruh, berikan, biarlah, sampaikan kepada manusia, sampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung. Itu bukan di hotel Bapak Ibu. Berita sukacita itu bukan di hotel. Yang pertama Maria dengar dan Yusuf dengar. Waktu Yusuf sedang di rumah waktu tidur. Waktu Maria sedang dalam rumah, jelas sekali Alkitab berkata malaikat masuk ke rumah Maria dan berkata salam. Berita sukacita bagi dunia itu dimulai dari dalam rumah. Anak-anak Tuhan eklesia, kalau engkau selalu undang Yesus dan jadikan Dia tuan rumah dalam hidup kita, wah, saudara sudah diberkati, akan lebih diberkati Tuhan lagi. Saudara sudah ditolong, akan lebih ditolong oleh Tuhan lagi. Setengah menit beri tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu engkau sedang tepuk tangan, Dia sedang bangga melihat. Inilah orang-orang yang mengundang aku. Jangan biarkan dia terlalu lama mengetuk pintu hati saudara. Tetapi harus dengan iman engkau sudah melihat Dia ada di ruangan ini. Bahkan Dia sekarang sedang masuk di dalam hatiku. Terima kasih. Yesus ada di situ. Dan murid-murid ada bersama dengan Yesus. Ayat selanjutnya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Perhatikan ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Saya baca beberapa kalimat di ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, kita baca sama-sama 2, 3. Yang telah menjadi apa? Anggur itu, lebih keras. Dan tidak tahu dari mana datangnya. Saudara pernah mengalami berkat ini? Pernah mengalami?
Pak Sam tuh waktu di Bali. Oh, kita tidak pakai itu jam. Waktu dapat penghargaan tuh, baru Pak Sam cerita Pak kita. Kaget dapat penghargaan. Yang kerja-kerja di sini, Pak dosen, banyak merasakan yang kaget. Yang orang tidak pernah pikir ini yang Tuhan mau kasih. Ibu BRI, Ibu Merda, mana suami? Pak Budi, waktu orang doa itu usaha yang baru. Tahu Jo Bapak Budi model dia kalau serius begini, dia gigi seperti dia gigi. Saya Tuhan su ator. Bagaimana Bud? Tuhan su ator. Tanah dapat murah. Mesin usaha ini lebih canggih lagi. Kesimpulan dia ngomong, sepertinya yang tidak pernah terpikir, Tuhan kasih. Yang di rumah-rumah apa yang tidak pernah kita pikir. Pelayan-pelayan itu. Dan Tuhan Pesa itu tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang baru. Inilah akibat kalau Tuhan engkau undang. Tuhan jadikan dia sebagai tuan rumah. Dan dia mau melakukan, kita berdoa minta dia sanggup lakukan sampai set. Karena apa? Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kita tidak tahu datangnya berkat ini dari mana. Betul Bapak Ibu? Kita enggak tahu pemulihan yang Tuhan akan kasih. Kita enggak tahu apa caranya Tuhan akan berbuat sesuatu kepada kita. Yang jelas izinkan saja dia tinggal dalam diri kita. Muka-muka yang diberkati tos kiri kanan. Apa yang saya bilang, apa yang tidak pernah dipikirkan. Apa yang tidak pernah kita doakan mungkin. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Bapa sedang sediakan kepada kita. Kalau mau beli anggur, lama. Mau piba jalang, lama. Menarik bagi saya. Sumber mujizat itulah Yesus. Apa dia pakai? Orang anggap ini air biasa. Orang anggap ini biasa tanpa cuci kaki. Nyanda jaga tapake. Kalau Tuhan so lihat ini untuk jadi berkat bagi kita. Apa yang saudara anggap biasa menjadi luar biasa. Engkau anggap ini tidak akan mendatangkan sesuatu dalam hidupku. Tapi ketika Tuhan akan ubah itu menjadi sesuatu yang istimewa. Mudah sekali. Mujizat itu mudah sekali. Undang saja dia dalam diri kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, mari masuk. Mari masuk, tinggal dalam hidup kami Tuhan. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang
dia keleluasan, berikan dia tempat yang layak di rumah hati saudara. Percayakan saja hidupmu, percayakan saja usahamu, percayakan saja rumah tanggamu, percayakan saja pekerjaan, percayakan saja studimu, percayakan saja masa depanmu. Bukankah dia sudah berkata, kita anak-anak Tuhan, kita punya masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Terkadang yang akan menghambat mujizat itu karena dia tidak tinggal di dalam hati kita. Terkadang akan menghambat mujizat itu karena engkau tidak libatkan Yesus dalam rumah saudara. Tetapi pagi hari ini air yang putih diubah menjadi anggur, hal yang biasa bagi banyak orang. Tetapi ketika diserahkan kepada Yesus, maka sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, sesuatu yang tidak dianggap menjadi dianggap. Haleluya, haleluya. Mari yang ada di rumah-rumah, jemaat eklesia dan para yang menonton hari ini, beri masuk. Siapapun engkau yang sempat nonton siaran ini, masuk hatiku. Ya haleluya, ya haleluya, ya haleluya, haleluya, ya haleluya, haleluya. Ya. Dan bagi engkau yang merasa Tuhan ada di rumahmu, engkau sudah izinkan dia tinggal di rumahmu, dan engkau merasa engkau diberkati semua karena berkat Tuhan, maka pertahankan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Pertahankan kehadiran Yesus dalam rumah-rumah tangga saudara. Pertahankan kehadiran Roh Kudus dalam pekerjaanmu. Pertahankan Roh Kudus dalam dirimu. Maka waktu engkau diberkati, engkau lebih diberkati, lebih diberkati, lebih diangkat, lebih diangkat, lebih diangkat, lebih diangkat, lebih diangkat, lebih diangkat, lebih dicurahkan berkat di rumah-rumah saudara. Berkatnya engkau tidak bisa hitung. Bahkan apa yang tidak pernah engkau pikir, mulai hari ini Tuhan sedang sediakan kepada kita. Terima kasih. Dikembalikan kepada kita. Sejauh mana pengharapanmu kepada Dia sekarang? Kalau Tuhan pesta, mungkin kehadiran Yesus secara kebetulan melakukan mujizat karena Dia tidak minta. Dan dia kaget. Saya akan lebih yakin engkau sudah tahu Tuhanmu ada di rumah-rumah kita. Engkau bukan sekedar kaget. Engkau akan menjadi orang yang kagum. Kagum, 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 kagum. Terheran-heran, terheran-heran. Kagum, terheran-heran akan perbuatan Tuhan. Saya mau berdoa kepada kita. Haleluya. 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 Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Yesus padamu man hidupku, beri aku menang. Selalu aku sembah, iya Tuhan. Gak ada yang lain. Fokus hanya kepada Yesus pagi hari ini. Yesus pedoman. Yesus pedoman.
Lagi, Yesus, 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 pedoman hidupku, beri aku menang selalu, selalu aku sembahyang, ya Tuhan kita kendati, oh kendati jalanku, Yesus arah. Siapa? Yesus Lari, haleluya. Lari saja, lari saja, berseru saja, berseru saja, haleluya, haleluya. Menang kendati, oh kendati jalanku, Yesus oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mati hidupku, beri aku menang. Katakan kepada dia, selalu aku sembah, ya Tuhan. Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Ia mau berdoa bagi bangsa. Angkat tanganmu. Amin. Sudah enggak ada jalan keluar lagi. Seorang menteri berkata, peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini sudah susah untuk dikendalikan. Artinya sekarang, waktunya sekarang. Torang serahkan pada Tuhan. Amin, amin. Engkau pengusaha, engkau sedang merasakan. Kau ibu-ibu rumah tangga sedang merasakan dampak dari semua yang terjadi. Saatnya engkau bawa kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Saya undang yang ada yang seberapa yang sempat hadir bisa maju ke depan. Pelayan-pelayan jemaat Tuhan yang sempat hadir bisa maju ke depan. Kita mau bawa bangsa kita ke dalam tangan Tuhan. Mari yang ada di bawah bisa maju ke depan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dalam kitab Yeremia berkata, kesejahteraan kota ada di atas pundak kita. Mari Bapak Ibu bisa maju. Di tengah kesukaran sebabnya dosaku terbilah pengharapan, tolongan Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, sekali lagi katakan dari awal semua. Di tengah mari bawa bangsamu. Jangan pernah bosan membawa bangsa yang engkau cintai. Ya
pengharapan. Ada sebuah pengharapan. Kita hanya bisa lari kepada Yesus. Kita hanya bisa lari kepada Allah Roh Kudus. Angkat dua tangan kita. Kendati jalanku. Mulai berkati bangsamu. Mulai berkati pemerintah Indonesia. Mulai berkati dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Haleluya. Mulai berkati para anak-anak Tuhan. Di rumah-rumah anak-anak Tuhan. Ada berkat-berkat secara khusus. Yesus pedoman. Yesus, Engkau pedoman kami Tuhan. Haleluya. Beri aku menang. Selalu aku sembah ya Tuhan, selalu aku sembah ya Tuhan, selalu aku sembah Tuhan. Tuhan, kami datang. Yesus, kami datang kepadamu. Selalu aku sembahyang ya Tuhan, pimpinlah
Saya beri tepuk tangan. Doa orang benar, sembahyang orang benar, doa orang benar, sembahyang anak-anak Tuhan, doa orang benar, sembahyang orang benar akan didengar oleh Tuhan, akan didengar oleh Yesus. Maka kita minta bangsa kita tetap diberkati Tuhan, bangsa kita tetap dipulihkan oleh Tuhan. Berkati pemerintah kami, katakan amin. Presiden diberkati, wakil presiden diberkati, para menteri diberkati, TNI Polri diberkati, para medis diberkati oleh Tuhan, anak-anak Tuhan diberkati. Bapak, hari ini kami percaya pemulihan kota, pemulihan bangsa kami dimulai dari rumah-rumah. Mujizat akan dimulai dari rumah-rumah, dari anak-anak Tuhan, dari orang percaya. Maka ketika kami keluar, bangsa kami diberkati. Ketika anak-anakmu keluar, orang-orang diberkati lewat kehadiran kami. Karena di mana kami berada, Yesus pun berada bersama dengan kami. Haleluya. Yang sakit-sakit di rumah sakit, jika ada keluarga kami, dipulihkan oleh Tuhan secara sempurna dalam nama Yesus. Tidak ada yang lebih hebat, yang lebih besar daripada Engkau. Selain Engkau sendiri. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Nanti Ibu Tris akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kehadiran-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu. Pada siang hari ini kami akan meletakkan korban persembahan, baik yang di rumah-rumah. Tuhan memberkati kami semua, memberkati usaha pekerjaan kami, belajar kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada yang akan mengembalikan milik-Mu, Tuhan balas sesuai dengan janji firman-Mu. Kami akan memberi dengan sukacita pada siang hari ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Masuk pelataran baik
Tuhan memberkati ibadah kita pagi hari ini dan Tuhan berkati persembahan milik Tuhan juga yang saudara sudah kembalikan, dan pengumuman minggu depan Bapak Ibu saudara-saudara yang sempat hadir pada hari ini, hari Jumat, Bapak Ibu saudara bisa lihat, cek di FB kalau kita ada ibadah sudah seperti biasa normal atau kita ibadah seperti hari ini. Kita secara online tidak bisa bersama secara keseluruhan jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian. Diberkatilah ibadah kami. Amen. Diberkatilah apa yang kami buat. Amen. Apa yang kami lakukan. Amen. Berkat dari tempat ini terus akan mengikuti kami. Amen. Dan bagi mereka yang ada di rumah yang sudah diberkati, Amen. kami semua merasakan bahwa benar-benar Engkau luar biasa. Amen. Pagi hari ini, Amen. bahkan sampai selama-lamanya. Kami tetap berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah sakit, rekan-rekan kami yang tidak bisa ibadah secara normal, tetapi secara live streaming. Tuhan pakai semua alat-alat yang kami pakai. Rekan-rekan gereja-gereja-Mu yang tidak bisa beribadah seperti saat ini ya Tuhan, mereka boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekasih-kekasihku, angkatlah tangan-Mu, pegang Bapa tangan kami, tuntun langkah kami. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, apa yang ada di samping kiri kanan kami, tetapi kami tahu Tuhan sudah ada di hidup kami. Engkau akan menjaga, memelihara kami, jauhkan kami dari sakit, penyakit, mara bahaya. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu. Siang Tuhan memberkati kita semua.